Halo semua, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sih rahasia biar bisa bahagia selamanya? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya dengan mundur jauh ke belakang, sekitar 2400 tahun, untuk belajar langsung dari salah satu pemikir paling hebat dalam sejarah, Plato. Oke, mari kita mulai dari ide dasarnya Plato. Dia bikin perbedaan yang penting banget nih. Katanya gini, hidup yang bahagia itu emang terasa nikmat. Tapi, hidup yang isinya cuma ngejar kenikmatan doang, itu belum tentu bikin bahagia sejati. Loh kok bisa? Soalnya, kenikmatan itu sifatnya sementara, dan sering banget bergantung sama hal-hal di luar diri kita. Coba deh bayangin, rasa nikmat dari makanan enak atau minuman segar kan, bakal hilang begitu kita kenyang. Nah, kalau kita cuma ngandelin hal-hal kayak gitu buat bahagia, kita bakal terus-terusan ngerasa kurang. Plato menggambarkannya seperti mencoba mengisi kendi yang bocor. Capek, nggak akan pernah penuh, dan nggak memuaskan. Jadi kalau bukan itu, lalu apa dong alternatifnya? Nah, disinilah letak kuncinya menurut Plato. Kebahagiaan sejati itu sumbernya dari dalam, yaitu dengan cara kita memahami dan, yang paling penting, mengelola 3 bagian jiwa kita. Yuk kita kenalan sama 3 pemain utama di dalam diri kita ini. Pertama, ada yang namanya epitumia atau nafsu. Ini adalah dorongan-dorongan dasar kita, lapar, haus, atau keinginan punya banyak barang. Kalau di zaman sekarang mungkin ini kayak hasrat buat belanja online terus-terusan atau nggak bisa berhenti scrolling media sosial. Bagian ini penting loh, tapi masalahnya dia itu nggak punya tombol off. Dia selalu pengen lebih, dan lebih lagi. Persis kayak kendi bocor tadi, nggak akan pernah benar-benar terpuaskan. Selanjutnya, ada tumos atau semangat. Nah, ini adalah bagian dari diri kita yang haus akan pengakuan, ambisi, dan status sosial. Pikirin aja keinginan buat dapat banyak likes atau menang dalam sebuah kompetisi. Rasa puas dari tumos ini sangat bergantung pada penilaian dan validasi dari orang lain. Dan yang terakhir, yang menurut Plato adalah bagian tertinggi, yaitu logos atau akal. Ini adalah bagian diri kita yang mencari kebenaran, pengetahuan, dan pemahaman. Plato percaya banget kalau kebahagiaan yang datang dari sini itu yang paling murni dan stabil. Kenapa? Karena kebahagiaan ini nggak bergantung pada makanan, uang, atau pujian orang lain. Sumbernya murni dari pikiran kita sendiri. Oke, jadi sekarang kita tahu ada 3 dorongan kuat di dalam diri kita. Pertanyaannya, gimana caranya biar ketiganya nggak saling bertabrakan dan bikin hidup kita jadi berantakan? Nah, di sini Plato menawarkan 4 alat atau kebajikan utama untuk menciptakan harmoni. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Misalnya, kesederhanaan. Ini bukan berarti kita harus hidup miskin ya, tapi lebih ke arah menemukan apa yang pas atau cukup buat kita. Nggak berlebihan, nggak juga kekurangan. Sama halnya dengan keberanian. Ini bukan berarti jadi nekat dan nggak punya rasa takut sama sekali. Bukan. Keberanian itu adalah melakukan hal yang benar meskipun kita sedang merasa takut. Semua ide tadi dirangkum dengan sangat indah oleh Plato dalam salah satu metafora paling terkenal di dunia filsafat. Yuk kita lihat gimana Plato menggambarkannya. Jadi, gimana dong cara kita mengendalikan semua dorongan batin yang begitu kuat ini secara nyata? Nah, ini dia intinya. Bayangkan akal kita adalah seorang kusir yang memegang tali kendali, lalu nafsu dan semangat kita adalah 2 kuda yang sangat kuat. Tujuan hidup yang bahagia itu bukan untuk membunuh atau menyingkirkan kuda-kuda itu, bukan. Tapi tujuannya adalah agar si kusir, yaitu akal kita, bisa dengan bijak mengarahkan energi besar kedua kuda itu menuju tujuan yang baik. Dengan kata lain, akal kitalah yang harus memegang kendali, bukan sebaliknya. Konsep ini kemudian membawa kita ke sebuah ide Plato yang cukup radikal. Dia bilang tidak ada orang yang sengaja berbuat jahat. Mereka melakukannya karena ketidaktahuan. Maksudnya, orang melakukan hal yang salah karena mereka keliru mengira bahwa tindakan itu akan membawa kebaikan bagi mereka. Padahal pada akhirnya, tindakan itu justru merusak jiwa mereka sendiri. Jadi, apa tujuan akhir perjalanan si kusir ini? Apa destinasinya? Yaitu sebuah kondisi yang oleh orang Yunani kuno disebut eudaimonia. Nah, ini adalah poin puncaknya. Eudaimonia itu bukan cuma soal merasa senang sesaat. Ini adalah kondisi di mana kita berkembang secara utuh sebagai manusia. Sebuah keadaan di mana akal, semangat, dan nafsu kita bekerja sama dalam harmoni yang sempurna di bawah pimpinan kebijaksanaan. Pada akhirnya, filsafat yang usianya sudah lebih dari 2000 tahun ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat personal untuk direnungkan hari ini. Coba kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali kereta kuda Anda?